Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus diimbangi dengan proses pembelajaran yang berlangsung secara kontinu dan konsisten. Mengapa demikian? Karena Allah itu sudah dekat pada diri kita. Hanya kalimat mendekatkan diri kepada Allah itu ya menurut saya agak aneh juga. Karena Allah sudah menyatakan fa inni qarib, aku dekat. Ketika pada proses seperti ini, ya tidak bisa disalahkan. Sebagaimana kalimat memanjatkan puji syukur. Kenapa puji dan syukur itu harus dipanjatkan? Kok tidak mengucapkan puji syukur atau meniatkan puji syukur? Nah, itu konteks kalimat saja sebenarnya. Dan tentu itu bukan ahli saya untuk membahas ini, tapi apapun itu kondisinya, namanya kalimat-kalimat itu mestinya kan yang membuat sudah ahli bahasa. Atau orang setidaknya bisa berbahasa. Sehingga nampak keren dan sebagainya, menyatakan bahwa ya itu tadi, memanjatkan puji syukur, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran, ya Allah itu dekat. Sa'ala ke ibadi anni fa inni qarib. Tentu ayat ini belum selesai. Jadi harus memposisikan diri bahwa kalau kita ingin menyampaikan sesuatu atau mempunyai hajat sesuatu pada Allah, ya kita harus penuhi dulu keinginan Allah seperti apa. Setidaknya kita beriman kepada Allah. Ranahnya sebenarnya sederhana sekali. Karena Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitas yang diberikan mandat. Sebagaimana manusia. Meskipun manusia itu adalah sebagus-bagus penciptaan, tetapi di ayat lain manusia itu zoluman jahula. Zoluman itu dari kata sangat menganiaya diri, jahula itu jahil, orang yang bodoh. Sehingga ketika malaikat atau Allah menawarkan bumi kepada malaikat, menawarkan laut kepada malaikat, menawarkan gunung kepada malaikat, malaikat tidak sanggup. Yang sanggup siapa? Yang sanggup manusia. Karena manusia di akhir ayat itu dijelaskan bahwa manusia itu aniaya dan bodoh. Ini juga membuktikan bahwa manusia itu ya sebagai sesuatu yang prototipnya diberikan kemampuan untuk mengelola bumi dan beribadah kepada Allah, merawat jagat dan membangun peradaban. Ketika dua aspek ini sudah termaktub dalam proses kehidupan manusia, mereka sanggup merawat jagat dan mangkul atau bisa sanggup untuk membangun peradaban, maka proses ini sebagai manusia secara tugas sudah dikatakan paripurna. Walau manusia juga ada yang berbeda visinya. Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan telah tampak di permukaan bumi dan lautan itu kerusakan. Yang menyebabkan siapa? Ya manusia. Karena manusia ini sebagai khalifah, sebagai generasi pengganti yang memang yang diamanatkan untuk bisa sebagaimana yang tadi disampaikan, merawat jagat dan membangun peradaban tadi. Sehingga sebagai makhluk yang visioner, yang mempunyai visi ke depan, tentu bagaimana kita harus merawat jagat. Tentu harus dibekali dengan ilmu. Sebagaimana dulu juga telah kami sampaikan bahwa untuk bisa merawat dunia, untuk bisa mencapai dunia yang baik, maka harus dengan ilmu.
untuk bisa merawat atau menyampaikan diri kepada akhirat dengan cara-cara yang baik, yang disebut husnul khotimah, itu harus dengan juga ilmu. Dan untuk bisa mendapatkan keduanya, waman aradahuma, maka harus dengan ilmu juga. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan bagaimana amanat Allah yang diberikan kepada manusia, kepada kita sebagai makhluknya Allah, ini harus bisa kita emban secara sempurna, bahkan paripurna. Tentu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Kalau kita sebagai ahli hukum, minimal tidak melanggar hukum. Kalau kita sebagai ahli lingkungan, ya minimal tidak merusak lingkungan. Bagaimana cara merawat lingkungan? Tentu ada ilmunya. Harus dibekali dengan keilmuan yang cukup, sehingga ilmu itu tidak hanya paparannya pada diceritakan atau didongengkan, atau bahkan mungkin hanya ditulis saja tanpa tanpa dilaksanakan. Konsep awalnya, sebagaimana dulu pernah ada syair bahwa banyak orang yang hafal Quran hadis itu hanya untuk mendoktrinasi orang. Wah, ini bertentangan dengan ini, ayat ini kafir. Padahal mereka juga tidak tahu asbabun nuzul dari ayat itu seperti apa. Asbabul wurud dari hadis itu bagaimana. Sehingga tentu mereka ya serampangan saja mengkondisikan. Orang-orang yang seperti ini berbahaya. Karena mereka tidak tahu muasalnya, tetapi bisa mendoktrin orang atau bisa menghakimi orang dengan hukumnya sendiri. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, golongan inilah yang disebut golongan Khawarij. Dan ini adalah orang yang berbahaya. Karena ketika sudah seperti itu, kalau dulu orang kafir atau orang yang muslim, itu musuhnya jelas orang yang kafir. Tetapi kalau orang Khawarij itu mengkafirkan orang yang sudah muslim. Dan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, golongan-golongan ini tidak wajib untuk dilembagakan. Tidak wajib untuk dihidupkan. Karena menjadi golongan pemecah belah. Sehingga ketika kita mampu untuk mempelajari sesuatu, monggo kita sama-sama memahami khasanah kasuistis dengan kacamata rahmat. Jadi kalau kita menghadapi problem, mari kita biasakan kondisi dengan kacamata rahmat. Melihat kasus umat dengan kacamata rahmat. Mohon maaf, bukan partai umat ya, tapi bagaimana kita memahami umat itu ya umatnya Kanjeng Nabi, ya teman-teman kita sama-sama. Tapi dengan bahasa-bahasa yang kekinian seperti ini. Sehingga kita apabila mampu bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, itu menjadi sesuatu kebanggaan bagi kita sendiri. Minimal kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang di luar ketentuan yang dituntunkan oleh agama. Jangan hanya mengaku orang yang soleh, tetapi ternyata keputusannya salah. Mengaku menjadi orang yang alim, ternyata keputusannya zalim. Untuk bisa mendapatkan gelar alim, itu tidak perlu diri kita sendiri yang mengaklamasikan. Tetapi orang-orang di sekitar kita, atau bahkan banyak orang yang sudah mengerti tingkat kealiman, mereka masing-masing
maka tentu mereka bisa memberikan referensi. Oh, orang ini alim, oh orang ini tidak alim. Nah, secara akademis biasanya digelari dengan gelar keilmiahan. Ya profesor, ya doktor, atau sarjana-sarjana yang mungkin S1, S2, S3, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kita banyak belajar, apapun yang kita pelajari, semoga di dalam kehidupan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah mensubscribe, like, komen, dan share. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Dan mari kita saling mendoakan. Andai kata ada sahabat kita, saudara kita yang saat ini sedang sakit, atau sedang dilanda permasalahan yang belum juga selesai sampai dengan saat ini, mudah-mudahan dengan bersatunya kita, saling mendoakan satu dengan yang lain, terlepas apa profesinya, apa tingkat jenjang sosial ekonominya seperti apa, dan seterusnya. Tapi kita yakinlah bahwa doa yang diberikan kepada sahabat-sahabat kita dengan tulus, ikhlas, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.